Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustania Sumantri dari kelompok 9, program studi Pendidikan Matematika semester 2 kelas E. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan membahas mengenai proposal program kreativitas mahasiswa yang telah saya dan teman-teman saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustania Sumantri dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengenai terbentuknya proposal program kreativitas mahasiswa yang saya dan teman-teman saya buat. Latar belakang dari terbentuknya proposal ini yaitu melihat bagaimana kondisi Indonesia yang menjadi negara peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di dunia yang didominasi oleh sampah plastik. Sampah plastik sendiri adalah limbah yang sulit diuraikan oleh tanah, butuh puluhan atau bahkan ratusan tahun untuk terurai. Minimnya pengolahan limbah plastik ini juga menjadi pertimbangan kelompok kami untuk memanfaatkan limbah plastik yang akan dijadikan suatu karya atau produk yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan membuat sebuah kerajinan tangan yang berbahan dasar botol bekas, gelas plastik, dan kaleng bekas untuk dijadikan sebuah pot tanaman dan kantung plastik yang akan kami jadikan bunga sebagai hiasan. Seiring berjalannya waktu, kami akan lebih berinovasi dalam memanfaatkan limbah plastik ini dengan membuat produk baru yang lebih bermanfaat seperti lampu hias, wadah serbaguna, dompet, dan lainnya. Manfaat program yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, dapat menumbuhkan semangat dalam berkreasi di bidang pengolahan limbah sampah. Yang kedua, dapat memanfaatkan dan sadar akan peluang usaha dari potensi yang ada di sekitar. Dan yang ketiga, dapat menciptakan produk dalam negeri yang bermanfaat di kehidupan masyarakat. Luaran yang diharapkan oleh saya dan kelompok saya agar tercapai dalam program ini adalah yang pertama, meningkatkan kreativitas dan inovatif mahasiswa dalam menciptakan suatu karya yang memiliki nilai guna. Yang kedua, dapat menciptakan peluang usaha kecil bagi masyarakat. Dan yang ketiga, pot tanaman juga hiasan ini diharapkan dapat menjadi suatu barang yang bermanfaat untuk masyarakat dengan harga jual yang relatif murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin. Saya Yasmin Mumtazi akan menjelaskan tentang bab 2. Bab 2, gambaran umum rencana usaha. 2.1 Keunikan produk. Pot bunga dan bunga plastik ini merupakan kerajinan tangan yang berbahan dasar dari plastik. Kerajinan tangan ini dapat dikreasikan sesuai dan berbagai model bentuk yang dapat dilukiskan, terutama pada botol bekas. Pada kerajinan tangan kali ini juga lebih hemat dalam biaya dan kreatif dalam mendaur ulangnya. Pot bunga dan bunga plastik membuat desain ruangan tampak lebih mempesona karena pot dan bunga yang dibuat lucu dengan kreasi yang menarik. Begitupun cara pembuatannya tidak begitu merepotkan. 2.2 Pangsa pasar. Pembuatan kerajinan tangan ini memiliki peminat yang sangat banyak. Dilihat dari prospek usahanya yang menjanjikan juga, karena produk ini sangat menarik saat pot atau bunga diletakkan pada ruangan yang tertentu atau yang disebut dengan estetik. Selain itu, kerajinan ini memiliki keunikan tersendiri dalam mengkreasikannya. Di sini ada tabel 1, analisis SWOT pot bunga dan bunga plastik. Dari segi strength, pertama, bahan baku mudah dicari dan mudah didapat. Yang kedua, ramah lingkungan. Yang ketiga, memiliki keunikan tersendiri. Dan yang keempat, memiliki daya tarik tinggi dan tahan lama. Dan yang kelima, memiliki harga yang ekonomis. Kemudian dari weakness-nya, pot bunga sendiri butuh kejelian, kesabaran, keuletan dalam pembuatan kerajinan tangan botol plastik. Untuk dari segi bunga plastik, butuh waktu yang lama juga karena proses pengerjaannya butuh kejelian, kerapian, dan ketekunan dalam pembuatan produk agar menghasilkan produk yang mempunyai nilai seni tinggi dan maksimal. Aspek opportunity, pot bunga, kerajinan dari botol plastik mempunyai peluang pasar yang cukup besar karena banyak masyarakat yang menyukainya.
dan harga yang cukup ekonomis dapat dijangkau semua kalangan. Untuk bunga plastik mempunyai keunikan tersendiri. Market pasar dimudahkan dengan sosmed dan harga jauh lebih ekonomis. Dari segi street, munculnya pesaing serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Kerajinan dari limbah botol plastik mudah didapat dan mudah untuk dibuat, sehingga banyak orang yang akan meniru atau plagiasme dalam berkreasi untuk membuatnya. Jadi perlu adanya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemudian 2.3 analisis kelayakan usaha. Tabel 2 kelayakan usaha kerajinan tangan. Di sini aset tetapnya gunting stainless dikali 3 dan total harganya itu adalah Rp356.040 untuk umur ekonomis 5 tahun dan depresiasi 1 tahun itu 71 sekian ribu. Aset yang kedua Qatar Kenko dikali 3 harga totalnya Rp116.100. Umur ekonomisnya 2 tahun dan depresiasi 1 tahun itu Rp58.050. Aset yang ketiga isi Qatar Kenko dikali 3 total harganya Rp16.500. Umur ekonomis 2 tahun dan depresi 1 tahunnya itu 8.000 sekian. Aset keempat kuas dikali 3 totalnya 90.000, umur ekonomisnya itu 1 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu 90.000. Aset selanjutnya ada kawat dikali 3 totalnya 66.000 dan umur ekonomisnya itu 3 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu 22.000. Aset yang selanjutnya ada Pilox dikali 3 totalnya adalah 105.000, kemudian umur ekonomisnya itu 1 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu Rp105.000. Kemudian aset yang selanjutnya penggaris dikali 3 total harganya 45.000 dan umur ekonomisnya itu 5 tahun dan depresiasi 1 tahun itu 9.000. Kemudian ada alat lem tembak dikali 3 totalnya 315.000. Umur ekonomisnya itu 8 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu 39.000 sekian. Selanjutnya isi lem tembak Palco dikali 3 totalnya 105.000. Kemudian umur ekonomisnya itu 3 bulan dan depresiasi 1 tahunnya itu 35.000. Dan ada styrofoam dikali 3 totalnya adalah 660.000, kemudian umur ekonomisnya itu 2 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu 330.000. Kemudian aset selanjutnya cat akrilik dikali 3 total harganya 165.000 dan umur ekonomisnya itu 1 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu harga sebesar 165.000. Kemudian pensil gambar dikali 3 total harganya 148.500. Umur ekonomisnya 3 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu 49.500. Kemudian botol plastik bekas dikali 3 total harganya 900.000 dan umur ekonomisnya itu 2 tahun dan depresiasi 1 tahunnya itu sebesar 450.000. Lanjut 2.4 lokasi usaha. Produk kerajinan tangan yang berupa pot dan bunga plastik adalah kerajinan yang bisa dibilang banyak peminatnya.
Dengan memiliki khas dan keunikannya tersendiri, banyak menarik minat konsumen. Beberapa keunggulan produk kerajinan tangan ini merupakan aspek-aspek yang menjamin berkelanjutan usaha produk kerajinan tangan. Bantuan pemerintah juga sangat diharapkan dalam proses pengembangan usaha kerajinan tangan ini, supaya dapat bersaing pada level pasar atau toko atau perusahaan yang lebih besar lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri. Perkenalkan, nama saya Fatia Putri Auradipa. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang bab 3 dan bab 4. Bab 3. Metode pelaksanaan. 3.1. Praproduksi. Pada tahap ini dilakukan survei terhadap kemasan botol sampah plastik bekas yang masih layak pakai. Dana peralatan produk yang digunakan, serta penentuan bentuk yang akan dibuat pada botol sampah plastik bekas berupa kerajinan pot dan bunga. 3.2. Produksi kerajinan pot dan bunga. Pada tahap ini dilakukan proses produksi terhadap kerajinan pot dan bunga dari botol sampah plastik bekas dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kerajinan pot bunga. Alat dan bahan berupa botol plastik bekas, pisau pemotong atau cutter, cat akrilik, dan pensil gambar. Cara pembuatannya, siapkan pola gambar yang akan ditempatkan pada botol plastik, misalnya pada gambar beruang atau kelinci. Setelah itu, gambar pola tersebut pada botol plastik lalu potong mengikuti gambar polanya. Seperti ini. Selanjutnya, cat potongan botol yang telah terbentuk dengan cat akrilik dengan warna dasar putih, seperti ini. Double dengan cat warna yang sesuai dengan karakter pola gambar tadi. Gambarkan mata, hidung, ataupun telinga pada pola agar tampilannya semakin lucu dan tampak seperti kartun. Ini merupakan gambar wajah dari kelinci, dan ini merupakan gambar wajah dari beruang. Terakhir, keringkan sampai catnya tidak melumer dan pot hasil dari botol bekas sudah siap dijadikan hiasan. Untuk menjadi pos hias gantung, bisa diberi gantungan tali pada kedua sisinya. Ini merupakan pot hias, sedangkan yang ini pos hias gantung. Yang kedua, pembuatan kerajinan bunga. Alat dan bahan berupa botol plastik bekas, gunting, pisau, gabus atau styrofoam, cat semprot atau cat biasa, kawat batang, lem, tang, dan penggaris. Cara pembuatan: ambil botol plastik bekas, potong bagian atas botol plastik dengan ukuran 10 cm dari leher botol. Kemudian, gunting ke arah leher botol hingga membentuk potongan lurus dengan lebar 2,5 cm atau 1 inci dengan panjang 5 cm atau 2 inci. Dengan ukuran tersebut, maka akan mendapatkan 8 atau 9 potongan di leher botol plastik. Lalu, tekuk semua potongan lurus tersebut ke arah luar botol. Potongan ini membentuk kipas plastik yang nantinya akan menjadi kelopak bunga, seperti ini. Potong sedikit setiap ujung kelopak agar kelopak terlihat lebih bulat. Maka hasil akhirnya akan seperti ini. 3.3. Produksi dan publikasi produk. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi produk pot dan bunga plastik bekas dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan di pasar dan di tempat-tempat strategis, dan menitipkan produk ini di toko dan di kios mitra, sedangkan promosi secara tak langsung dilakukan dengan memasarkan produk pot dan bunga plastik bekas secara online melalui media sosial. 3.4. Pasca produksi. Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha produk pot dan bunga plastik bekas, mulai dari praproduksi, produksi, hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha, serta profit penjualan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. 4.1. Anggaran biaya dari jenis pengeluaran berupa: yang pertama, peralatan penunjang untuk membuat kerajinan pot dan bunga sebesar Rp3.088.140.000. Yang kedua, perjalanan ke pasar dan ke tempat mencari kebutuhan lainnya sebesar Rp1.140.000. Dan yang terakhir, lain-lain
administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan lain sebagainya sebesar Rp1.042.000, sehingga jumlah dari anggaran biaya yang dibutuhkan sebesar Rp5.270.140. 4.2 Jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama, persiapan kegiatan dan perencanaan kebutuhan produksi dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, penggandaan kebutuhan bahan-bahan dan peralatan produksi dilakukan pada bulan kedua. Yang ketiga, penyiapan lokasi. Yang keempat, produksi kerajinan pot dan bunga. Yang kelima, promosi produk dilakukan pada bulan yang sama, yakni bulan kedua dan bulan ketiga. Yang keenam, evaluasi produk kerajinan pot dan bunga dilakukan pada bulan keempat. Yang ketujuh, pembuatan laporan akhir dan publikasi dan dokumentasi dilakukan pada bulan yang sama, yakni pada bulan kelima. Oke, sekian dulu penjelasan dari proposal PKM kelompok 9. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.